The Voice of Resilience, ketika suara perawat menentukan arah manajemen bencana. Halo semua, saya Neira Atari Hadatul IC, Program Studi Sarjana Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Keduna Bangsa Yogyakarta. Indonesia adalah negeri yang tangguh, namun ketangguhan itu terus diuji. Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, erupsi gunung api. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Indonesia mengalami lebih dari 2.000 kejadian bencana setiap tahun dan jutaan masyarakat terdampak secara langsung. Pertanyaannya, apakah kita akan terus sibuk menghitung jumlah korban atau mulai memperbaiki kebijakan agar korban dapat dikurangi? Karena bencana memang tidak selalu dapat dicegah, tetapi korban dapat diminimalkan melalui kebijakan yang tepat. Disinilah saya ingin mengajak kita melihat sesuatu yang sering terlupakan. Ketika ribuan orang harus tinggal di pengungsian, siapa yang memastikan bayi tetap memperoleh imunisasi? Siapa yang menjaga agar penyakit menular tidak menjadi wabah? Siapa yang mendampingi ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, hingga penyintas yang mengalami trauma? Perawat. Mereka hadir sebelum bencana, saat bencana, dan tetap bertahan setelah bencana berlalu. Namun ironisnya, ketika kebijakan manajemen bencana dirumuskan, suara perawat belum selalu menjadi bagian dari keputusan. Padahal, menurut World Health Organization, sekitar 59% tenaga kesehatan di dunia adalah perawat. WHO juga menegaskan bahwa kepemimpinan perawat merupakan salah satu kunci dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis dan bencana. Artinya, profesi terbesar dalam sistem kesehatan justru belum sepenuhnya diberi ruang sebagai penentu arah kebijakan. Bukankah ini sebuah paradoks? Ada satu kalimat yang selalu saya yakini. Jangan bertanya kepada peta bagaimana keadaan jalan. Bertanyalah kepada mereka yang telah melewatinya. Perawat adalah mereka yang melewati jalan itu. Mereka melihat bagaimana keterlambatan evakuasi meningkatkan angka kematian. Mereka melihat bagaimana kurangnya sanitasi memicu penyakit di pengungsian. Mereka mengetahui siapa yang paling rentan. Mereka memahami kebutuhan masyarakat bahkan sebelum data statistik selesai disusun. Karena data menunjukkan apa yang terjadi, namun perawat menjelaskan mengapa itu terjadi. Sayangnya, pengalaman itu sering berhenti sebagai laporan, belum berubah menjadi kebijakan. Padahal, menurut International Council of Nurses mengatakan bahwa perawat memiliki peran sebagai leader, advocate, dan policy influencer dalam pengurangan risiko bencana. Begitu pula Sentai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 hingga 2030 yang menempatkan tata kelola kebencanaan berbasis kolaborasi sebagai prioritas utama. Artinya, dunia sudah bergerak. Pertanyaannya, apakah kita sudah? Saya percaya sudah saatnya paradigma itu berubah. Oleh karena itu, saya menawarkan 3 langkah nyata. Pertama, libatkan perawat dalam setiap penyusunan kebijakan manajemen bencana, mulai dari rumah sakit, pemerintah daerah, hingga tingkat nasional. Karena keputusan yang baik harus lahir dari pengalaman lapangan. Kedua, jadikan laporan perawat sebagai bagian dari evidence-based policy, sehingga setiap evaluasi bencana menghasilkan perbaikan kebijakan yang nyata. Ketiga, perkuat pendidikan kepemimpinan, analisis kebijakan, riset, dan manajemen bencana bagi mahasiswa keperawatan. Karena masa depan profesi ini tidak hanya membutuhkan caregiver, tetapi juga decision maker. Florence Nightingale pernah berkata, "Let us never consider ourselves as winners of nurses. We must be learning all of our lives." Bagi saya, belajar adalah keberanian mengubah pengalaman menjadi bukti. Bukti menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi harapan. Ilmu yang berhenti di kepala hanyalah pengetahuan. Ilmu yang diwujudkan dalam kebijakan akan menjadi perlindungan bagi kehidupan. Saya ingin perawat dipercayai sebagai profesi yang ikut menentukan arah sebelum bencana datang. Karena ketangguhan bangsa tidak dibangun ketika bencana terjadi. Ketangguhan bangsa dibangun jauh sebelumnya, melalui kebijakan yang mendengar pengalaman, menghargai bukti, dan mempercayai suara perawat. The Voice of Resilience bukan sekedar tentang keberanian bertahan di tengah bencana. The Voice of Resilience adalah keberanian membawa suara dari garis depan ke meja kebijakan, agar setiap keputusan lahir dari pengalaman, diperkuat oleh bukti, dan selalu berpihak pada kemanusiaan.